Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai implementasi dari kriptografi. Yang pertama, implementasi kriptografi dalam blockchain, kemudian tanda tangan digital, yang terakhir dalam komunikasi berbasis teks. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Tezar dengan NIM D1212111099. Selanjutnya, saya akan membahas tentang blockchain. Nah, apa itu blockchain? Teman-teman harus mengetahui apa itu blockchain. Blockchain adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan data secara terdesentralisasi dan aman. Secara sederhana, blockchain sendiri adalah sebuah buku besar digital atau digital ledger yang tercatat dalam bentuk blok-blok yang terhubung satu sama lain dan bersifat permanen. Nah, setiap blok itu sendiri berisi data transaksi serta informasi lainnya seperti waktu transaksi dan hash atau kode unik yang mengidentifikasi blok tersebut. Oke, selanjutnya. Teori dasar dalam blockchain. Nah, blockchain secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai rantai blok yang terdiri dari blok-blok data yang terhubung dan membentuk urutan yang tidak bisa diubah atau immutable. Nah, setiap blok dalam blockchain berisi beberapa elemen kunci seperti data transaksi, hash dari blok sebelumnya, dan timestamp atau waktu pencatatan. Dengan sifatnya yang desentralisasi dan transparan, blockchain memungkinkan informasi untuk disimpan di berbagai node atau komputer dengan jaringan yang masing-masing memiliki salinan dari blockchain yang lengkap. Hal ini menjadikan blockchain sangat sulit untuk dimanipulasi, dikarenakan perubahan pada satu blok akan mempengaruhi seluruh bagian dari blockchain tersebut. Nah, teori utama yang mendasari blockchain sendiri adalah desentralisasi, kriptografi, dan mekanisme konsensus. Teori teknologi ini memecahkan masalah utama dalam sistem tradisional yang bergantung pada pihak ketiga, seperti bank atau pemerintah, untuk memverifikasi transaksi atau data. Dalam blockchain sendiri, transaksi dikendalikan oleh aturan yang sudah ditetapkan, yang tidak bergantung pada pihak atau lembaga manapun, tetapi oleh algoritma yang berjalan di seluruh jaringan. Nah, selanjutnya prinsip kerja dari blockchain sendiri. Blockchain bekerja berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, desentralisasi. Blockchain tidak memerlukan otoritas sentral seperti bank atau lembaga pemerintahan untuk memvalidasi transaksi. Sebaliknya, transaksi diproses dan diverifikasi oleh para peserta yang terhubung dalam jaringan blockchain tersebut. Hal ini akan mengurangi potensi manipulasi data oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan. Selanjutnya, keamanan dan kriptografi. Setiap transaksi dalam blockchain dienkripsi menggunakan teknik kriptografi yang sangat kuat. Setiap blok dalam rantai berisi informasi tentang transaksi dan juga hash kriptografi dalam bentuk sebelumnya. Yang ketiga, transparansi dan immutabilitas. Setiap transaksi yang tercatat dalam blockchain bisa diakses oleh siapa saja yang memiliki izin, tergantung pada jenis blockchain tersebut. Namun, setelah data dicatat dalam blockchain, tidak ada yang bisa mengubah atau menghapusnya. Sifat ini yang disebut sebagai immutability yang memberikan jaminan integritas data di mana transaksi tidak dapat diubah, dihapus, atau dimanipulasi setelah dikonfirmasi oleh jaringan. Yang ketiga, mekanisme konsensus. Salah satu aspek yang membedakan blockchain dari sistem tradisional adalah mekanisme konsensus yang digunakan untuk memvalidasi suatu transaksi. Di jaringan blockchain sendiri, sebelum transaksi ditambahkan ke dalam blockchain, Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Muhammad Hendru Sahar dengan NIM D121211011. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi kriptografi, yaitu tanda tangan digital. Jadi apa itu tanda tangan digital? Tanda tangan digital itu adalah suatu mekanisme kriptografi yang digunakan untuk memastikan integritas keaslian dan non-penyangkalan suatu dokumen atau pesan digital. Jadi tantangan digital ini berfungsi seperti tantangan fisik, tetapi kemudian dia lebih aman karena dia menggunakan suatu teknik matematik yang sangat sulit untuk dipalsukan.
Selanjutnya mengenai prinsip kerja dari tanda tangan digital. Prinsip kerja tanda tangan digital pada dasarnya melibatkan dua konsep, yaitu kriptografi asimetris dan juga fungsi hash. Nah, dari komponen utama, kriptografi asimetris itu kemudian menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci privat yang kemudian bersifat rahasia dan juga ada kunci publik atau yang bersifat terbuka. Nah, sedangkan untuk fungsi hash, algoritma yang kemudian mengubah data menjadi nilai hash atau menjadi ringkasan data dengan panjang dari ringkasannya itu tetap. Nah, nilai hash unik untuk setiap input itu berbeda, sehingga perubahan sekecil apapun pada data itu akan menghasilkan nilai hash yang akan berbeda pula. Kemudian proses pembuatan dari tantangan digital yang pertama itu adalah hash dokumen, di mana dokumen atau pesan digital itu diproses menggunakan algoritma hash. Contohnya seperti SHA-256. Hasilnya itu kemudian adalah nilai hash yang kemudian akan direpresentasikan menjadi unit dokumen. Yang kedua adalah enkripsi nilai hashnya. Jadi nilai X-nya itu akan dienkripsi menggunakan kunci privat yang kemudian berasal dari pengirim. Nah, proses ini kemudian akan menghasilkan tanda tangan digital. Yang kemudian untuk verifikasi tanda tangannya itu hasil hash ulang dokumen itu kemudian eh, penerima akan mengambil dokumen asli dan menggunakannya untuk menghasilkan nilai hash baru dengan algoritma yang sama atau algoritma hash yang sama. Nah, dalam mendeskripsikan tanda tangan digital, penerima itu akan mendeskripsikannya menggunakan kunci publik yang kemudian berasal dari pengirim. Nah, dari hasil deskripsi ini kemudian akan ada nilai hash baru yang dibuat oleh pengirim. Kemudian untuk pembandingan nilai hash-nya, nilai hash yang baru itu atau hasil hash ulang dokumen itu dibandingkan dengan nilai hash yang asli atau hasil deskripsi dari tanda tangan digital. Nah, jika kedua nilainya sama, maka dokumen tidak akan berubah selama pengiriman berlangsung. Dan juga identitas dari pengirimnya itu valid, karena hanya pengirim yang akan memiliki kunci privatnya. Yang terakhir adalah prinsip keamanan. Nah, untuk keamanan kunci privat sendiri, tanda tangan digital ini hanya bisa dibuat oleh pemilik yang memiliki kunci privat itu. Nah, sehingga sangat sulit untuk dipalsukan. Nah, ketergantungan pada kunci publik. Nah, siapapun yang memiliki kunci publik itu dapat memverifikasi tanda tangan untuk memastikan transparansi apakah tanda tangan itu dibuat oleh si pengirim. Nah, dan juga yang terakhir adalah hash yang unik, di mana fungsi hash ini yang akan memastikan bahwa perubahan sekecil apapun pada dokumen itu akan bisa terdeteksi, sehingga ini akan memberikan keamanan kepada dokumen. Sekian penjelasan saya mengenai tanda tangan digital. Kurang dan lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andren Kalvari Lambi dengan NIM D121211016. Sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi kriptografi dalam komunikasi berbasis teks. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat masa sekarang ini perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat, sehingga kita sudah dapat berkirim pesan atau berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh dari kita hanya melalui gadget saja. Kita biasanya melakukan komunikasi dengan orang melalui fitur teks yang ada pada SMS ataupun melalui chatting menggunakan aplikasi WhatsApp, Facebook, ataupun Instagram. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, di sisi lain muncul juga suatu ancaman, yaitu adanya ancaman dalam bidang keamanan data dan informasi. Oleh karena itu, hadirlah kriptografi untuk sebagai mekanisme yang menyediakan perlindungan atau layanan untuk keamanan data dari teks atau pesan kita yang kita tulis menggunakan fitur chatting ataupun SMS. Bagaimana prinsip kerja dari kriptografi pada komunikasi berbasis teks? Jadi prinsip kerja kriptografi pada komunikasi berbasis teks basically itu ada dua. Yang pertama yaitu konsep dasarnya mengenai enkripsi, dekripsi, dan bagaimana caranya penggunaan key atau kunci dari pesannya. Yang pertama itu enkripsi. Apa sih itu enkripsi? Enkripsi ini adalah proses untuk mengubah pesan asli yang bentuknya awalnya plain text kemudian diubah menjadi
ciphertext sehingga orang yang tidak berwenang, yang tidak memiliki akses untuk pesan tersebut sulit untuk mengetahui apa isi dari pesan tersebut. Maka proses ini dilakukan menggunakan algoritma enkripsi dan adanya kunci kriptografi. Kemudian yang kedua itu dekripsi. Dekripsi ini adalah proses kebalikannya dari enkripsi. Jadi tadi yang pesan yang berbentuk ciphertext dikembalikan menjadi bentuk plain text sehingga mudah dibaca oleh penerima. Untuk dapat membaca pesan atau mengetahui maksud dari pesannya, penerima ini harus punya kunci yang sesuai dengan kunci dekripsinya untuk bisa menerjemahkan apa arti atau apa maksud dari pesan itu sesungguhnya. Oke, selanjutnya itu ada jenis kriptografi dalam komunikasi berbasis teks. Yang pertama itu adalah kriptografi simetris, di mana dia ini menggunakan kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi ini sama, sehingga dikatakan kriptografi simetris. Contoh algoritmanya adalah AES, DES, Triple DES, dan RC4. Nah, dengan menggunakan algoritma kriptografi simetris ini, maka proses dalam enkripsi dan dekripsi yang dilakukan ini bisa lebih cepat dan lebih efisien, terutama kalau misalnya kita ingin melakukan pada data dengan jumlah atau size yang besar. Namun kekurangannya kita harus memastikan bahwa pengiriman kunci kepada penerima ini harus aman sehingga tidak informasi yang diberikan ini tidak bocor seperti itu. Kemudian yang kedua, kriptografi asimetris. Nah, ini digunakan sepasang kunci. Jadi ada dua kunci. Yang pertama adalah kunci public key yang disebarluaskan atau yang diberikan secara umum. Yang kedua, kunci pribadi atau private key. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kunci publik ini dia ini untuk enkripsi, khususnya untuk enkripsi, dan kunci pribadi ini untuk dekripsi. Contoh algoritmanya itu ada RSA dan ECC. Nah, dengan menggunakan kriptografi asimetris ini kita tidak perlu lagi memerlukan pengiriman kunci yang sensitif atau tidak perlu lagi dipastikan bahwa pengiriman kuncinya ini harus aman, karena kunci publik ini bisa dibagikan secara terbuka dan hanya kunci pribadi atau private key saja yang dapat digunakan untuk mendekripsi pesan atau menerjemahkan pesan sehingga dapat diketahui maksudnya oleh si penerima. Namun ada juga kekurangan dari kriptografi asimetris ini, yaitu dia lebih lambat prosesnya, sehingga kalau misalnya kita menggunakan data yang lebih besar size-nya, maka kurang efisien. Nah, bagaimana cara kerja sederhananya? Langkah pertama yang dilakukan itu pengirim mengirimkan teks. Di sini contohnya misalnya pengirim mengirimkan kata hello. Nah, pesan tersebut berupa teks asli atau disebut sebagai plain text. Nah, langkah kedua enkripsi, yaitu di sini kita menggunakan algoritma. Contoh saya ambil di sini menggunakan algoritma Cesar-Cipher. Nah, algoritma Cesar-Cipher ini akan menggeser tiap huruf dari kata ini sejauh misalnya 3 posisi. Jadi huruf H akan menjadi huruf K, huruf E jadi huruf H, huruf L jadi huruf O, dan huruf O jadi huruf R. Sehingga nanti hasil enkripsinya itu KHOOR. Nah, langkah yang ketiga yaitu pengiriman ciphertext. Nah, pesan yang sudah dienkripsi ini maka akan diberikan kepada penerima dalam bentuk ciphertext. Nah, dan langkah yang terakhir, penerima ini akan menerima kunci pribadi atau private key untuk melakukan dekripsi. Nah, contohnya tadi kita menggunakan algoritma Cesar-Cipher, maka untuk dilakukan dekripsi ini kembali hasil enkripsinya itu KHOOR, kita geser lagi 3 posisi berlawanan. Jadi kembali akan muncul dan akan terbaca tulisan hello. Mungkin itu dia langkah sederhana atau cara kerja dari implementasi kriptografi dalam komunikasi berbasis teks. Sekian dan terima kasih.